Ya. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa an Jabir bin Samrah radhiyallahu ta'ala anhu. Dia pasuknya minta enggak kemarin Dari seseorang bernama Jabir putra Samrah. Semoga Allah meridhoinya. Anna rajulan sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atawaddau min luhumil ghanam. Qala in syi'ta. Qala atawaddau min luhumil ibil. Qala na'am. Akhrajahu Muslim. Pak Jamal tolong catatan kaki hadis 73. 72 itu 73. Qauluhu atawaddau bisigatil mutakallim ma'a hazfi hamzatil istifham. Tadinya atawaddau, apakah boleh saya berwudu? Tuh. Itu min luhumil ghanam ai berikutnya catatan kakinya. Ini li ajli akliha. Hadisnya atawaddau min luhumil ghanam. Min luhumil ghanam maksudnya li ajli akliha. Apakah boleh aku berwudu karena mau makan sate gitu. Nih Pak Jamal bab sate nih. Kita tunggu Pak Edi pulang. Siap. Apa katanya? Kalau makan sate wudu dulu. Wal hadis dalil alan tiqadil wudu min akli luhumil ibil. Tuh. Ini yang jadi kontroversi, bukan soal makan. Hadis ini menjadi dalil batalnya wudu karena makan daging onta. Wabihi yaqulu ammatu ashabil hadis. Dan begitu pendapat umumnya ahli hadis. Wa amma adamu ma'rifati hikmatihi wa illatihi fala yadurru fi kaunihi naqidon. Adapun karena tidak tahu hikmah dan sebabnya, kita nggak tahu semuanya. Kenapa? Fala yadurru fi kaunihi naqidon. Maka tidak berarti meralat. Yadurru membatalkan, menyusahkan, bahwa itu memang betul membatalkan wudu. Li'anna hazal hukma ta'abbudi. Karena terkait hukum makan daging, tadi ada onta ya, ada kambing. Batal itu persoalan ta'abbudi. Ghaira makulil makna. Beda medannya bukan medan akal. Kaza qalu. Kayak begitu para sahabat. Waqad abda Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim menjelaskan annalahu wajihan
wa maknan makulan. Menurut Ibnu Qayyim ada sisi aspek penting yang harus diketahui dan makna rasional. Faqala fi lamil muwaqqi'in. Kemudian berkata dia di dalam buku I'lam al-Muwaqqi'in. Ma mulakhasuhu. Kesimpulannya, wa qad jaa'a anna ala zarwati kulli ba'ir syaitonan. Ada informasi keterangan jaa itu bahwa di atas punuk setiap onta ada syaitan. Wajah dan ada keterangan annaha jin khuliqat min jin. Nah, ini ada dua jin nih. Fafiha quwwah syaitoniyah. Ada juga keterangan bahwa di punuk ya bahasanya, punggung itu. Punuk. Nih coba ini kita pikirkan kata-kata jin ini. Waja'a annaha jinnun khuliqat min jinnin. Apa ini jin? Ada lemak kali. Coba ntar ya saya cari. Fafiha kuat syaitoniyah. Jin mah setahu saya gelap. Nggak nanya. Atau kemudian artinya jin. Lihatin. Jin nggak ketemu pasti ini. Jin dan tuh gelap, gila, marah, hilang akal, setan, jin, jin ya jin, jin ya jin. Nah, Bapak Ibu, jinnun pada mulanya artinya gelap. Ya, gelap. Kemudian dari jin muncul kata jannah, kebun. Kebun identik dengan gelap. Karena di sana banyak pohon. Maka dia menutup cahaya. Dari kata jin ada majnun. Majnun itu yang pikirannya gelap. Jadinya gila. Ada orang tua sendiri dibunuh. Terus ditanya Pak polisi, kenapa orang tua sendiri dibunuh? Gelap. Tuh, gelap. Gelap pikiran maksudnya. Nah, di sini di punuk onta itu ada jin. Sesuatu yang apabila diolah, dimakan, itu membuat kita gelap. Dan kata jin itu memang terambil dari jin. Yang artinya minal jinnati wannas. Selanjutnya, fafiha quwwah syaitoniyah. Di dalam daging onta yang tadi pada punuknya itu ada potensi syaiton. Syaiton dalam arti sifat ya, mendorong untuk melakukan yang tidak baik. Wal ghazi syabihun bil muqtazi. Ghazi yang memberi makan, maksudnya yang dikonsumsi, kan daging onta itu memberi makan kepada kita, ya. Ini maksudnya dimakan. Di mana ada punuk dan di punuk itu ada kandungan yang mendorong kita untuk berbuat perbuatan setan. Syabih bil muqtazi. Maka menjadi berakibat sama dengan orang yang mengkonsumsinya. Fa'izag taza min luhumil ibil, apabila dia mengkonsumsi daging onta, fafiha tilkal quwwah asyaitoniyah. Maka
kekuatan syaitoniyah tadi masuk ke dalamnya. Wasyaiton khuliqa min nar. Syaitan diciptakan dari api. Wan nar tutfa'u bil ma. Dan air itu dipadamkan dengan air itu. Syaitan, api itu dipadamkan dengan air. Hakaza ja'al hadis. Nah, ini yang dimaksud rasionalisasinya. Fa'idha tawal abdu min luhumil ibil. Apabila seseorang hamba berwudu gara-gara makan daging onta. Karena fi berikutnya Pak Jamal. Karena fi wudu'ihi berarti wudunya itu mayut fi util kalkuwa asyaitoniyah. Ada sesuatu yang bisa memadamkan kuwah syaitoniyah. Fatazulu tilkal mafsadah. Maka hilanglah kerusakan itu. Baru masuk dah, masuk akal. Bukan berarti membatalkan, bukan. Ya, tetapi fungsinya tadi itu rasionalisasinya di daging onta ada sesuatu yang berpotensi setan, perbuatan setan. Setan terbuat dari api. Api hanya bisa dipadamkan oleh air. Oleh karena itu berwudu maka diharapkan bisa memadamkan api setan yang dimakan masuk ke dalam diri kita melalui daging onta. Paham insya Allah. Hah? Oke. Ini wudunya batal, Ustaz. Makan. Iya, kalau ta'abudi ya jadi batal. Kalau nggak ta'abudi, Lah nggak bisa, ta'abudi mah nggak bisa dibilang nggak ta'abudi. Ya. untung sate di sini sate kambing daripada itu. Ustadz, Ya, Ustadz, maaf. ya. Saya pernah dulu ada mengajarkan hadis ini. Itu katanya karena ketika waktu makan daging onta itu di antara jamaah ada yang kentut, tapi kan nggak mungkin ngaku gitu. Jadi makanya Rasulullah bilang yang habis makan daging onta semua berwudu gitu, Ustadz. Itu mah Supaya tidak mempermalukan yang lain karena kan pasti malu. bukan, dia berani-beraninya bilang karena ada yang kentut. Iya gitu katanya. Jadi Ya, ya coba gitu maksudnya. dinalar. Gimana dia bisa bilang lagi makan daging onta ada yang kentut? Kan itu Iya, namanya, makanya supaya nggak malu. itu namanya pengen dibilang supaya jadi ya bohong kalau nggak Bohong. bohong. Apa dalilnya? Kalau sampai dia menjelaskan hadis ini karena ada kentut. Ada kentut. Karena kan katanya karena nggak mungkin ada yang ngaku karena malu gitu. Kata itu sih di keterangannya dibilang begitu terusnya gitu. Iya namanya bikin-bikin itu. Hah? Oh. Iya diukur pakai akal dia bahwa kalau kentut ketahuan malu. Itu kan ukuran akal dia. Jadi kita sejatinya nggak berani. Sebab nanti masuk kategori berdusta. Man kadzaba alayya muta'ammidan, siapa yang berdusta secara terang-terangan terhadap hadisku gitu. Kalau kita bawa maka ada benar. Ngeri. Kita mendingan baca ini apa adanya. Ya. Kalau umpamanya tidak masuk akal, baru tuh. Emang ta'abudi mah nggak ada yang masuk akal. Itu bukan medan akal. Medannya taat. Kalau Nabi bilang wudu.
Sama persoalan ta'abudi begitu, keluar angin di belakang yang dicuci muka. Kan gimana dia model begitu mensikapinya? Harus merasionalkan agar jamaah paham. Lah kan jadinya problem lebih besar. Ya ta'abudi titik. Iya. Sama kayak begini. Itu makan kacang itu bisa keselak mati orang gara-gara makan kacang. Sebab habis makan kacang naik bisnya tabrakan masuk ke jurang mati. Lah itu mah bukan rasionalisasi makan kacang mati. Matinya karena iya gitu kan. Iya. Iya, bagus infonya. Berani-beraninya bilang, sahabat jauh banget jaraknya kan. Lagi Nabi bersabda. Iya, hadis ke-74 sekarang. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, man ghassala maitan falyaghtasil. Siapa yang memandikan jenazah, selesai maksudnya. Hendaklah dia mandi. Wa man hamalahu falyatawaddo. Ya. Nah, ini siapa yang membawanya, bawa gotong, hendaklah dia berwudu. Akhrajahu Ahmad wan Nasai wa Tirmidzi wa hasanahu. Qala Ahmad la yasihu syai' fi hadzal bab. Dianggap hadis ini tidak sah. Ya biarin aja dia berpendapat. Tapi memang banyak fakta di tengah masyarakat bahwa habis mandiin jenazah itu mesti mandi. Ya. Habis membawanya dia mesti berwudu. Kalau saat membawa dia itu batal, berwudu, maka selesai membawanya dianggap batal. Coba lihat Pak Jamal keterangan hadis 74 di bawah. Nih, qala Ahmad bin Hambal la yasihu syai' fi hadzal bab. Menurut Imam Ahmad nggak benar nih hadis gitu. Wada'a anna hadis al-bab mansukh bima rawahul Baihaqi an Ibnu Abbas. Bahkan dia menganggap bahwa hadis ini dinasah. Dinasah, diralat, dirubah hukumnya maksudnya. Oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Ibnu Abbas annahu qala laisa 'alaikum fi ghusli mayyitikum ghuslun. Tidak ada aturan buat kalian, tidak wajib kalian gitu. Fi ghusli terkait memandikan jenazah harus mandi. Harus mandi. Enggak ada tuh. Itu aja keterangannya. Udah akhirnya bagaimana kalau kita bingung, berpulang kepada kita. Ya. Kita mandi kalau dirasionalkan iya bisa jadi ada jadi kotor badan kita. Mandinya bukan karena habis mandiin, mandinya karena kotor badan. Berwudunya bukan karena habis bawa, habis gotong. Berwudunya karena memang batal. Bukan cuma batal, ragu saja masih punya wudu apa enggak. Itu afdolnya berwudu. Iya, maksudnya hadis. Gimana Ustadz? Jadi kalau mau menggotong jenazah harus berwudu dulu. Bukan, setelah. Oh, setelah. Fi'il madi itu hadisnya. Ya, setelah memandikan harus mandi. Setelah habis gotong jenazah harus wudu. Terus dianggap hadis ini la yasihu fi syai', enggak benar gitu. Maka pada penjelasannya kata Imam Ahmad bin Hambal diperkuat la yasihu syai' fi hadzal bab. Enggak benar. Ditambahin lagi oleh Imam Ahmad wada'ah. Dia menganggap bahwa hadis ini dinasah.
dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Ibnu Abbas, yaitu berbunyi laisa alaikum fi ghusli mayyitikum ghuslun. Tak ada mandi setelah kalian memandikan jenazah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Iya. Maka kalau terjadi kompromikan dua hadis ini, ada orang habis mandiin jenazah, terus dia mandi. Oh iya, dia merasa kotor, bisa jadi emang belum mandi, beres. Terus habis gotong jenazah, terus dia wudhu, ya bisa jadi emang lagi gotong jenazah, terus dia batal, maka dia wudhu. Batalnya karena faktor batal yang lain, bukan karena gotong. Itu jalan keluar dari perkataan bahwa hadis ini nggak benar, gitu kurang lebih. Iya, 7 berapa sekarang? 75 Pak Jamal. Ya, wa an Abdullah bin Abi Bakar anna fil kitab alladzi katabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Amr bin Hazm an la yamassa alla yamassal Quran illa tahir. Dari Abdullah bin Abi bahwa dalam surat yang ditulis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan dia yang langsung nulis, ada sekretarisnya Zaid bin Sabit. Surat itu ditujukan kepada Amr bin Hazm. Apa di dalamnya? Allah yamassal Quran illa tahir. Tidak ada yang boleh menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Rawahu Malik mursalan wa wasalahu an-Nasa'i wa Ibnu Hibban wa huwa ma'lul. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik. Kategorinya mursal. Mursal masih masuk kategori hadis dhaif, ya. Kemudian disambung oleh An-Nasa'i putra dan Ibnu Hibban. Ma'lul. Ma'lul ada ilat. Ada di antara perawinya yang kurang dipercaya, kurang sabar, kurang dobit. Itu namanya hadis ma'lul. Paham? Ya masuk menyentuh. Maka kalau umpamanya dihubungkan dengan ayat Al-Quran, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuhnya kecuali yang suci, baik hadas besar maupun hadas kecil. Itu kuat ayatnya. Maka paham standarnya yaitu nggak boleh menyentuh, bawa, buka-buka Al-Quran kalau nggak berwudu. Mutahharun artinya yang suci. Hadas besar, hadas kecil. Apalagi hadas besar udah jelas. Lalu makna kedua, la yamassuhu. Tidak ada yang bisa menyentuhnya, maksudnya Al-Quran, yang di Lauhil Mahfuz. Illal mutahharun, kecuali hamba-hamba Allah yang suci, yaitu para malaikat. Baru dipahami pada tingkat ketiga, la yamassuhu, tidak ada yang mampu menyentuh kedalaman makna yang ada dalam Al-Quran. Illal mutahharun, kecuali yang dalam ilmunya. Mutahharun diartikan ar-rasikhun fil ilmi. Yang dalam ilmunya lah tuh para mufasir yang bisa menyentuh makna Al-Quran. Jadi berbagai macam pendekatan, tafsir, bertingkat-tingkat. Gitu kurang lebih. Dan semuanya benar. Kita pakai umpamanya dalam yang pertama. Duh, saya mah harus wudhu dulu. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ada juga yang memaknai mutahharun yaitu orang yang beriman.
Orang beriman udah suci. Kecuali orang tidak beriman. Oleh karena itu nggak usah harus disucikan lagi pakai wudhu. Silahkan saja. Apalagi itu kategorinya furu'iyah, khilafiyah. Iya. Hadis ke berapa nih? 76. Nah. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Aisyah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullah ala kulli ahyanihi. Rasulullah menyebut Allah, yakni berzikir pada setiap waktunya. Tak ada potongan detik kecuali Rasulullah selalu berzikir. Lagi ke pasar, zikir. Lagi ke masjid, apalagi. Lagi di rumah, di jalan, adalah zikir. Coba Pak, catatan kaki hadis 75 tadi. Ntar ketemu 76. Nih 75. Qauluhu illa tohir at-tohir ayyakuna tohiran minal hadasain. Al-asghar wal akbar. Nggak boleh menyentuh Al-Quran kalau sedang berhadas besar atau berhadas kecil. Kalau sedang berhadas kecil, apalagi berhadas besar. Wa huwa ma'lul innama 'allal musannif hadzal hadis li'annahu zonna annahu min riwayat Sulaiman ibni Daud al-Yamami. Ya. Hadis ini dianggap cacat karena salah satu periwayatnya ada nama Sulaiman putra Daud al-Yamami. Wa huwa muttafaq ala tarkihi. Dan terhadap hadis ini disepakati untuk tidak dipakai. Lakin as-sahih annahu min riwayati Sulaiman ibni Daud al-Khawlani. Yang jelas bukan ada sanadnya Sulaiman bin Daud, bukan. Yang betul bukan al-Yamami, tetapi yang betul al-Khawlani. Wa huwa thiqat. Dia itu dipercaya. Asna alaihi a'immatul hadis, dipuji oleh para ulama hadis. Mulakhasan minas subul salam. Ini diringkas dari kitab Subulus Salam. Iya, coba yang 76 Pak. Di bawahnya. Oh, 76 nggak ada. Ya. Hadis yang keberapa sekarang? 77 ya. Ini. Kita kasih kesempatan buat peserta yang ingin bertanya. Oh ya. Silakan bagi Bapak itu. Fauziah dan Pak Edi dan yang lainnya. Silakan. Sudah berapa hadis tuh? Sudah masuk. Kita sudah baca 4 hadis. Baik. Silakan Pak Edi. Ada yang mau disampaikan? Sebetulnya sih tadi dengarnya kurang begitu jelas. Yang mana Pak? Yang sebelum makan daging unta atau waktu mau makan daging unta itu harus wudhu. Itu yang kurang jelas kebetulan tadi Mas. Habis makan. Oh, habis makan unta. Iya. Jadi kalau habis makan sate juga sebaiknya sih wudhu ya, biar. Iya. Makanya pada malas wudhu, jadinya malas makan sate. Jamaah tuh malas tuh. Iya. Ya Ustadz, saya mau bertanya nih.
Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi Yang wabarakatuh. hadis 75 ini jadi bagaimana kalau kita mau menyentuh Al-Quran sebaiknya berwudu dulu atau gimana? Kok di sini disebutnya hadis ini apa tadi? Mursal ya? Mursal atau malah matruk gitu. Ya jadi Udah. sebaiknya yang betul gimana Ustaz? Nah, gampang banget yang begini-begini. Apa itu basicnya? Khilafiyah. Oh khilafiyah. Khilafiyah. Khilafiyah itu minimal 2 kemungkinan. 1 harus berwudu. 2 tidak berwudu. Lawannya. Tidak berwudu. Nanti yang dimaksud oleh Allah dari 2 itu pasti 1. Ya dah? Ya. Pada memahami ayat yang berbunyi la yamassuhu illal mutahharun. Yang kasusnya adalah menyentuh Al-Quran wudu apa enggak. Satu bilang wudu dulu. Kita enggak rasionalisasikan dulu. Tapi logika fikihnya. Satu bilang enggak perlu wudu. Nanti yang dimaksud oleh Allah itu pasti salah satu. Maka sikap kita adalah yang bersifat antisipatif. Bisa benar saat berhadapan dengan Allah. Saat berhadapan dengan apa yang dimaksud oleh Allah. Konkretnya, saya mah batal aja lah. Maka kalau pegang Al-Quran, saya harus berwudu. Apalagi mau bacanya. Umpamanya yang dimaksud oleh Allah dalam ayatnya yang berbunyi tadi, seperti itu. Yaitu harus berwudu. Aman apa enggak? Aman banget. Aman. Aman. Kemudian si B, enggak, saya mah enggak wudu. Kalau yang dimaksud oleh Allah adalah enggak perlu wudu, aman dia. Tapi kalau yang dimaksud oleh Allah adalah berwudu, padahal sikap fikih dia tidak berwudu, maka enggak aman. Enggak aman. Gitu maksudnya. Kayak Iya, sentuhan Ustaz. perempuan, batal apa enggak batal. Yang lebih aman adalah menganggap batal. Kalau itu yang dianggap oleh Allah adalah enggak batal, kita aman. Karena kita sudah praktekkan. Maka kalau yang dimaksud oleh Allah batal, kita juga aman juga. Nah, itu dari 2, salah satu itu gitu. Iya, ini Ustadz berkaitannya kan ketika kita sedang belajar Al-Quran, tentang Al-Quran, dari bacaan hingga artinya kan kita harus memegang Al-Quran. Nah, ketika kita berhadas kan, kadang-kadang kan ada yang bilang kalau kita terhalang dengan haid misalnya, pelajarannya kapan selesainya gitu. Jadi itu diperbolehkan gitu Ustadz. Itu pernah dengar viral beberapa tahun yang lalu dari seorang ustadz. Dengar itu. Apalagi dirasionalisasikan sesuai dengan nafsunya. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Apa alasannya? Masa Allah secara sengaja membiarkan itu hambanya yang perempuan untuk tidak mempelajari Al-Quran? Kan nggak mungkin. Dalam 1 bulan 1 minggu, berarti dia nggak boleh menyentuh. Nggak boleh mempelajari, gitu kurang lebih. Sebab mempelajari identik dengan menyentuh. Mana mungkin Allah bertindak seperti itu. Dalam 2 bulan 2 minggu. Dalam setahun 1 minggu. Dia seolah disuruh menjauh oleh Allah kepada Al-Quran. Nggak mungkin. Kan luar biasa. Apa akar permasalahannya? Persoalan ta'abudi disikapi pakai akal. Pecah itu. Sama dengan begini. Kenapa babi haram? Titik.
haram kata Allah. Dicari-cari, merasa punya rasio. Oh, karena ada cacing pita, umpamanya. Loh, itu yang pada makan babi sehat-sehat dan seterusnya dan seterusnya. Dan diharamkannya babi bukan karena ada cacing pita. Betapapun menurut ilmu itu ditemukan benar adanya, bukan karena itu. Ta'abudi artinya taat. Suruh taat aja udah. Ya, itu jangan Iya. direka-reka. Gitu. Hmm. Iya. Baru kemudian ulama-ulama salaf memberikan jalan keluar. Andai kata rasionalisasi nggak boleh menyentuh Al-Quran itu tidak benar, dijelaskan kayak begitu, apa kata para ulama salaf? Oke deh, benar rasionalisasi itu. Maka maknanya kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun tetap harus baca Al-Quran. Yang tidak boleh menyentuhnya. Baca mempelajarinya nggak boleh. Oleh karena itu dalam kitab-kitab fikih klasik lagi baca Quran padahal berhadas besar umpamanya. Berhadas besar nih. Umpama ya. Habis nipas, habis lain-lain. Dikebet bukunya pakai garpu, pakai lidi, pakai wasilah. Kayak begitu di fikih. Kenapa dia bilang julunya nyalain Allah? Kan banyak cara. Ada anaknya, nak coba ke bed halaman berikutnya. Terus kita membaca gitu boleh. Iya. Yang kedua, ngapal. Ngapal mah nggak termasuk larangan. Ngapal kan nggak menyentuh. Oleh karena nggak menyentuh, maka boleh-boleh saja lagi berhadas dia ngulang hafalan. Nggak boleh. Yang nggak boleh layamas suhu, menyentuh. Tuh gitu. Benar Ibu, saya nggak berani, saya ingat orangnya. Nggak usah saya sebut. Apalagi gitu ya Ustaz. Jadi ustadznya itu yang bilang begitu. Kalau misalnya kita sedang mempelajari, terus kita harus membaca, misalnya teman kita yang membuka karena dia menyentuh iya, nggak Al-Quran. apa-apa. Nah, atau dia yang lagi kita ajarin, dia mah nggak ada masalah. Dia kebet sendiri, kita tetap ngajarin. Oh, iya. Apa maknanya? Yang prinsip sesuai dengan titah Allah itu sendiri tetap dijaga, yaitu menyentuh. Iya, iya. Salaman batal apa enggak? Batal sama mahram. Tapi salamannya terus pakai itu, tangannya ditutup. Iya, ditutupin. Kayak begitu. Iya, yang nggak boleh kan sentuhan langsung. Dia pakai sarung tangan. Apalagi biasa ibu-ibu banyak itu. Harus salaman. Dia tutupin pakai mukenanya. Dan nyentuh aja dikit. Apa maknanya? Yang prinsip tetap dijaga. Wallahu a'lam bishawab. Iya, iya. Ada lagi yang lain? Sat. Silakan. Mau juga. Bu Mira ya. Tadi Bu Mira. Fauzia, Sat. Ya, silakan Bu Fauzia. Tapi di luar tema ya, Sat? Di luar tema mah saya mesti keluar dulu ini. Panas. Di luar panas. Silakan Bu. Gini, orang yang clash misalnya, ya mungkin dulu pernah clash gitu kan, nggak inget ya. Terus tidak sempat meminta maaf atau memang dianggap nggak perlu minta maaf gitu, kenyataannya belum bermaafan, terus gimana sih? Banyak-banyak berbuat baik. Terampuni gitu atau gimana, akan dengan sendirinya akan hilang? Iya.
Ya, kata Allah, bukan kata saya. Iya enggak, maksudnya soalnya saya pernah dengar ini kemarin gitu. Jadi orang yang pernah clash sama orang terus tidak sempat meminta maaf, maka amalnya itu akan ditunda. Jadi dia tidak bisa menerimanya gitu. Sampai dia meminta maaf ke orang itu. Jika dia Ya, meninggal, hmm. nah terus jadi masuk neraka langsung karena Allah belum ampunin gitu. Lah, nerakanya aja belum ada. Maka itu hadis mendorong untuk minta maaf. Dia udah berusaha, tapi tak tercapai karena satu dan lain hal. Maka banyak berbuat baik. Apa di antara berbuat baiknya istighfar. Itu Iya, menghapus. maksudnya kalau kalau untuk sekarang-sekarang mungkin oke lah kita ngerti gitu. Mungkin kalau dulu-dulu zaman kecil atau zaman remaja gitu kan sering berbuat salah ya, apa berantem kecil sama orang temen gitu kan. Bisa jadi nggak minta maaf gitu kan. Sekarang orangnya juga entah kemana kan nggak tahu gitu. Iya, iya. Terus berbuat Iya, baik. maksudnya ya Berbuat kalau baik. dengan ceramah yang kemarin saya dengar itu kok kayaknya serem banget gitu ya. Kita Ya, punya amal tapi serem itu maksudnya untuk mendorong. Bagaimana oh, menghilangkan rasa serem? Ya lakukan. Hilang seremnya. ya nggak seolah-olah karena dia bilang ya karena Allah belum ngampunin ya jadi sampai dia mati atau sampai nanti ke neraka Allah belum ngampunin ya udah masuk neraka dan Allah belum ngampunin. Itu namanya mendorong. Mau nggak masuk neraka? Enggak. Terus laksanakan. Cari sampai tercapai. Kalau enggak juga, Allah tidak memberikan beban kepada tentang sesuatu yang di atas kemampuan. Bagaimana Dorong. Pak? Bagaimana Pak Ustadz kalau mandasinya dari pertanyaan tadi bahwa Allah itu Maha Pengampun? Apalagi. Makanya dia tahu dia mau pengampun. Udah Iya kalau mau pengampun ya iya kita diantisipasi. bersikap positif gitu ya. Ya, karena kita memahami Allah Maha Pengampun kan, sehingga Iya. kita tidak terbebani oleh hal-hal yang menjadi beban sebetulnya. Bukan Enggak. boleh berpikir seperti itu, Pak Ustadz. Boleh. Boleh. Dan ilustrasinya ini kan masa remaja atau masa anak-anak kita Iya. berinteraksi. Iya. Bisa aja Iya kan udah sekian puluh tahun kita kan nggak tahu ya mungkin aja kita pernah salah sama orang nggak minta maaf kan gitu bisa jadi Iya. gitu. Ya, jadi artinya kita kembali kepada pemikiran bahwa Allah itu Maha Pengampun. Oh iya. Malah Sehingga disuruh kita berbaik sangka. Ya, jadi berbaik sangka aja bahwa masa lalu ya udah lewat pokoknya minta maaf sama Iya. Allah gitu. Iya, betul. Nah, kalau terjadi pada Bu Fauzia bagaimana tuh? Iya makanya saya kayaknya jadi beban kok makanya seolah-olah tuh dia punya pahala tapi dia nggak bisa menerima karena ditunda dihalangin sama Allah dibilang gitu. Nah, Sampai Ibu dia mencari ketemu nggak? Mencari nggak orangnya? ya kan sudah sekian puluh tahun mungkin udah nggak tahu orangnya di mana juga ada yang udah mati juga gitu kan. Ya, betul. Lalu terus setelah ketahuan dia udah mati, nggak ketahuan, apa yang dilakukan? Ya untuk orang itu ya nggak apa-apa, cuman saya minta maaf sama Allah aja gitu. Itu udah jawab. Iya. Hah? Itu Nah, udah iya jawab. kan Cuma Ibu keluarganya. bahasanya minta maaf aja sama Allah. Kalau tadi saya ya banyak istighfar. Istighfar minta maaf kan sama. Iya sih. Bu, banyak-banyak makan sate ya. Darah tinggi kan. Ya, itu kalau makan sama tusukannya. Kenapa Ustaz? Banyak-banyak makan sate? Gak ada hubungannya tuh mah. Ada. Nanti Iya. kalau Pak Edi udah pulang kita. Pak Edi kemana sih? Ya, Pak Edi lagi di luar, nggak tahu ya. Ini lagi di Nggak Hong tahu, Kong. udah lama nggak ketemu Pak Edi. Di Hong Kong Pak Edi ini.
Lagi di rumah cucu, Bu Mira. Oh gitu di Hong Kong. Iya. Alhamdulillah. Oh salam deh sama cucu deh. Waalaikumsalam. Oke. Polusi nggak di Hong Kong Pak Edi? Enggak, bagus, bagus. Wah, Tuh. bagus deh, Jakarta lagi polusi. Ya, polusinya karena itu banyak pabrik. Yang disalahin motor. Iya, motor. Tapi polusinya kalau malam katanya. Padahal pabrik itu. Ya, Baik. sian, Bang Ada lagi yang Wajib udah disampaikan, ditilang. Ada. Oke. Oke. Kalau tadi Ustaz, kalau seperti layanan ilal mutahharun. Tapi kalau taklim gini Ustaz, itu Hah? kalau wanita head, Iya, kemudian dia jadi guru ngaji Ustaz. iya, Terus saya, Nah, gitu. iya, iya. ya terus dia taklim di masjid. Apakah Ustaz yang gimana Ustaz kalau gitu? Iya, jangan berhenti. Taklimnya Enggak, mau boleh. enggak, yang saya sorotkan itu bukan itu, itunya keberadaan dia head itu. Dan Al-Qur'annya. Larangannya itu larangan Menyentuh. masuk, kan larangan menyentuh. Terus larangan yang kedua di taklim di masjid itu Ustaz. Di masjid. Ya, yang makanya kan yang Iya. maksudnya masalahnya di masjidnya itu atau di rumah ibadah. Kalau di masjid mau jangan. Jadi yang nggak boleh ya. Iya, cari jalan keluar, jangan di masjid. Nanti di sana aja Kerawang, tempat sate. Udah di pinggir sawah gitu. Jadi Ya, larangan. jadi dalam konteks itu problemanya ke masjidnya, bukan ngajarnya. Iya, gitu. Ada orang beranggapan begini larangannya itu karena dia khawatir darahnya netes. Kalau misalnya ditampet pakai misalnya roti Cina begitu, tinggal ke netes, Tampon. iya ke tampon, Iya. itu nggak masalah. Saya pernah dengar itu pendapat begini, itu gimana? Oh benar. Jadi larangan. Nah itu kalau kondisinya darurat. Oh gitu. Kondisinya darurat. Kayak apa darurat tuh lagi tawaf ifadah. Ibu-ibu belum selesai mainnya. Padahal besok udah harus pulang ke tanah air. Itu namanya darurat. Baru Imam Hanafi yang dipegang. Mandi, bersih, tutup rapat-rapat. Dan memang begitu di zaman Rasulullah sama Aisyah. Tutup rapat-rapat. Jangan ngetes. Oh, jadi Darurat. pindah mazhab gitu ya Ustaz. Darurat. Iya. Darurat. Jadi kalau ngajar taklim di masjid itu nggak darurat terus. Ada jalan keluar. Harus bisa. Di serambinya mungkin bisa jadi. Iya. Dia di luarnya, jangan di serambi. Serambi kan kategorinya masjid. Serambi apa? Serambi masjid. Ya kalau serambinya warung sate berarti di situ. Harusnya. Ya, gitu ya? Iya. Jadi yang prinsip tetap dipertahankan. Baik. Jadi ada unsur daruratnya ya. Iya. Baik. Pak Jamal kalau Hah? Pak Jamal kalau bangun masjid harus ada ruangan khusus untuk belajar. Iya betul. Baik, nanti saya bikinin Bu. Dan ruangan untuk menyusui ada nggak? Baik. Terima kasih Ustaz atas kajiannya pada siang kali ini. Alhamdulillah. Taklim ini banyak hal yang kita dapati dan bisa kita amalkan. Kita akhiri kajian ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Keren, Ustaz. bihamdika.